Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini dan beberapa pertemuan ke depan, pembelajaran bersama saya. Perkenalkan, nama saya Feralita Anggreni. Anak-anak bisa panggil saya Bu Vera. Baiklah, selanjutnya langsung saja masuk ke materi pembelajaran berikut ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab 3, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memaparkan pengertian persatuan dan kesatuan serta wawasan Nusantara. Peserta didik mampu menjelaskan konsep negara kesatuan dan federal serta konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peserta didik mampu mengimplementasikan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, musyawarah, dan lain-lain. Kita amati gambar berikut ini. Ada gotong royong, kerja bakti, dan diskusi. Ini merupakan contoh dari persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. E. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. F. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. G. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat.
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Baiklah, dari uraian tersebut semakin jelas tergambar bahwa negara kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahannya saja, tetapi meliputi pula aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai politik kewilayahan, kawasan Nusantara mempunyai sifat manunggal dan utuh menyeluruh. Bersifat manunggal artinya mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Adapun utuh menyeluruh maksudnya menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun, sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Persatuan Indonesia. Anak-anak, itu tadi materi yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya masuk pada bab 3 yang poin B tentang kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Dan apabila ada yang ditanyakan nanti bisa melalui WA group, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.